Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Stianingsih, NIM 19141167 dari kelas Ekonomi Syariah E semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan manajemen sumber daya insani. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Untuk pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai dimensi praktik manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya insani. Yang pertama yaitu mengatur lingkungan sumber daya manusia, mengembangkan lingkungan yang kondusif sesuai dengan tujuan serta budaya dari organisasi itu sendiri. Yang kedua yaitu mencari dan mempersiapkan sumber daya manusia yang terbaik dalam perusahaan. Hal tersebut disesuaikan dengan visi dan misi jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga itu pengembangan sumber daya manusia terkait dengan program pengembangan dan jenjang karir yang ada dalam organisasi itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu kompensasi. Nah, kompensasi sumber daya manusia dalam rangka memperoleh karyawan yang terbaik dalam suatu perusahaan dan mengembangkan retensi karyawan. Maka dikembangkanlah kompensasi sebagai langkah strategis dalam organisasi itu sendiri. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai manajemen strategik sumber daya manusia atau sumber daya insani. Nah, manajemen strategik sumber daya manusia itu yaitu misi yang diterjemahkan menjadi tujuan dan aktivitas operasional dalam organisasi, sehingga terciptalah pilihan-pilihan yang strategis yang dapat dipilih oleh organisasi. Bagaimana suatu strategi dikatakan efektif dan kapan memerlukan strategi darurat sebagai langkah antisipasi adalah dengan melihat langkah-langkah operasional yang telah dijalankan oleh suatu organisasi. Nah, komponen-komponen sumber daya manusia dalam organisasi juga mempengaruhi adanya efektivitas dari suatu strategi manajemen sumber daya insani itu sendiri. Nah, untuk komponen-komponennya kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, kita langsung ke komponen-komponen sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, komponen-komponen sumber daya manusia dalam organisasi itu terdiri dari yang pertama ada pengusaha, yang kedua ada karyawan, yang ketiga ada karyawan operasional, yang keempat ada karyawan manajerial, yang kelima ada manajer inti, yang keenam ada manajer staff, dan yang terakhir yaitu pemimpin dan manajer itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, seluruh komponen dalam organisasi itu harus berperan aktif dalam rangka menciptakan suatu strategi sumber daya manusia yang efektif. Nah, komponen-komponen yang tadi itu harus ikut berperan dalam rangka menciptakan suatu strategi dalam sumber daya manusia atau dalam suatu perusahaan itu sendiri. Nah, peran-peran strategis sumber daya manusia yang dapat dilakukan itu diantaranya yang pertama meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua itu terlibat dalam perencanaan strategis, yang ketiga ada membuat keputusan tentang merger, akuisisi, dan pengecilan perusahaan. Yang keempat ada merancang ulang organisasi dan proses kerja dalam organisasi itu sendiri. Yang kelima, menjamin akuntabilitas finansial untuk hasil-hasil sumber daya manusia. Yang keenam, ada memonitor dengan cermat UU perburuhan dan kebijakan pemberian balas jasa perusahaan yang sejenis. Yang selanjutnya itu memonitor kemajuan teknik dan pengembangan serikat buruh. Yang kedelapan ada melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. Yang kesembilan mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir ada mengatur pensiun, pemberhentian, dan persaingan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pendekatan manajemen sumber daya manusia untuk dapat mengefektifkan strategi sumber daya manusia. Nah, metode pendekatan manajemen sumber daya manusia untuk dapat mengefektifkan strategi sumber daya manusia itu diperlukan pendekatan-pendekatan yang efektif dalam bidang sumber daya manusia itu sendiri. Nah, metode pendekatan manajemen sumber daya manusia itu dibagi menjadi 3.
Yang pertama ada pendekatan mekanis, yang kedua ada pendekatan partenalis, dan yang terakhir ada pendekatan sistem sosial. Nah, yang pertama pendekatan mekanis. Pendekatan mekanis ini yaitu mengganti peranan tenaga kerja menjadi mesin. Pendekatan ini akan menimbulkan masalah-masalah. Yang pertama yaitu pengangguran teknologis, keamanan ekonomis, organisasi buruh, kebanggaan dalam pekerjaan. Yang kedua ada pendekatan partenalis. Nah, pendekatan partenalis ini manajer bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Jadi, manajer mengajarkan kepada karyawan seperti itu. Nah, yang terakhir ada pendekatan sistem sosial. Nah, pendekatan sistem sosial ini adalah organisasi yang merupakan suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perancangan atau planning, yang kedua ada organization atau organizing, yang ketiga ada pengarahan atau directing, yang keempat ada pengendalian atau controlling, yang kelima ada pengadaan atau procurement, yang keenam pengembangan atau development, yang ketujuh ada kompensasi atau compensation, yang ke-8 ada pengintegrasian atau integration, yang ke-9 pemeliharaan atau maintenance, yang ke-10 ada kedisiplinan, dan yang terakhir ada pemberhentian atau separation. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis jabatan. Secara sistematis, analisis jabatan ini merupakan kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasi informasi tentang pekerjaan. Mengumpulkan data masing-masing, bukan setiap posisi pekerjaan. Jadi, mengumpulkan datanya masing-masing. Kemudian, apa sih kegunaan informasi analisis pekerjaan? Nah, kegunaan informasi analisis pekerjaan itu yang pertama untuk menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Yang kedua, mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan. Yang ketiga, menghapus persyaratan kerja yang menyebabkan diskriminasi. Yang keempat, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan dating. Kemudian yang kelima, memadukan lamaran-lamaran dan lowongan pekerjaan. Nah, yang keenam, memforex dan menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan maupun karyawan baru maupun lama. Yang ketujuh itu mengembangkan rencana-rencana pengembangan karyawan potensial. Yang ke-8 itu menetapkan standar prestasi kerja. Jadi standar prestasi kerja itu tetap harus ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya menempatkan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Yang ke-10 membantu revisi struktur organisasi. Yang ke-11 memperkenalkan karyawan baru dengan pekerjaan mereka. Yang ke-12 memperbaiki aliran kerja. Yang ke-13 memberikan data sebagai fungsi saluran komunikasi. Dan yang terakhir itu menetapkan garis promosi semua departemen dan organisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana sih cara mengumpulkan informasi itu? Nah, mengumpulkan informasi untuk analisis pekerjaan itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan analisis pekerjaan, yang kedua pengumpulan data, dan yang ketiga ada penyempurnaan data. Nah, dalam tahap pertama, yaitu tahap persiapan analisis pekerjaan, itu ada 2 langkah. Yang pertama, itu ada identifikasi pekerjaan, dan yang keduanya ada penyusunan daftar pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang tahap kedua, yaitu pengumpulan data, itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, yang keempat ada kombinasi. Nah,
Dan yang terakhir itu tahap ketiga, penyempurnaan data. Dalam penyempurnaan data ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama pemisahan data, dan yang kedua ada mereview informasi yang telah dikumpulkan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan informasi analisis pekerjaan. Nah, yang pertama itu ada deskripsi pekerjaan. Pertanyaan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek pekerjaan tertentu lainnya. Yang kedua itu spesifikasi pekerjaan, pelaku pekerjaan, dan faktor-faktor manusia yang disyaratkan. Dan yang terakhir ada standar-standar pekerjaan, bermanfaat sebagai sasaran pelaksanaan tugas kerja, dan kriteria yang dapat diukur. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.